Assalamualaikum. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kehidupan politik Indonesia di masa demokrasi parlementer. Berikut ini sistem demokrasi parlementer Indonesia tahun 1950 sampai 1959. Sejarah lahirnya demokrasi parlementer. Sistem pemerintahan parlementer berawal dari permulaan abad ke-18 di Inggris. Dari sejarah ketatanegaraan dapat dikatakan bahwa sistem parlementer ini adalah kelanjutan dari bentuk negara monarki konstitusional, di mana kekuasaan raja dibatasi oleh konstitusi. Karena itu dalam sistem parlementer, raja atau ratu dan presiden kedudukannya adalah sebagai kepala negara. Kehidupan politik Indonesia pada masa demokrasi parlementer. 1. Kabinet Natsir 6 September 1950 sampai 18 April 1951. Kabinet Koalisi Pimpinan Masyumi. Program kerja: A. Meningkatkan keamanan dan ketertiban. B. Konsolidasi penyempurnaan susunan parlemen. C. Penyempurnaan angkatan perang. D. Memperjuangkan masalah Irian Barat. E. Ekonomi rakyat sebagai fondasi ekonomi nasional. Hasil kerja: A. Politik luar negeri bebas aktif. B. Indonesia masuk menjadi anggota PBB. C. Perundingan dengan Belanda masalah Irian Barat. Kegagalan: A. Masalah keamanan dalam negeri DI atau TEI, Andi Aziz, APRA, dan RMS. B. Kegagalan dalam perundingan masalah Irian Barat membuat Natsir mengembalikan mandat. Kabinet Sukiman 26 April 1951 sampai 1952. Kabinet Koalisi Masyumi dan PNI. Program kerja: A. Tindakan tegas untuk menjaga keamanan dan ketertiban. B. Memperbarui hukum agrarian untuk kesejahteraan petani. C. Mempersiapkan pemilu. D. Memperjuangkan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia. Hasil kerja: A. Hambatan kondisi keamanan. B. Perseteruan berbagai elemen politik. C. Permasalahan dengan politik luar negeri Indonesia. Kegagalan: penandatanganan Mutual Security ACT dengan USA membuat Kabinet Sukiman dianggap tidak netral dan memihak blok barat sehingga DPR menggugat kebijakan tersebut dan Sukiman mengembalikan mandat. Kabinet Wilopo 19 Maret 1952 sampai 2 Juni 1953. Kabinet Koalisi PNI Masyumi PSI. Program kerja: mempersiapkan penyelenggaraan pemilu, meningkatkan taraf pendidikan, kemakmuran dan keamanan rakyat, menyelesaikan masalah Irian Barat dengan Belanda, menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Hasil kerja: A. Mengalami banyak hambatan seperti munculnya sentimen kedaerahan. B. Konflik dalam angkatan darat berujung peristiwa 17 Oktober 1952. Yang C. Peristiwa Tanjung Morawa, Sumatera Utara. Kegagalan: mosi tidak percaya dari pihak oposisi dan diakhiri dengan pengembalian mandat. Kabinet Ali Sastromijojo 1. 31 Juli 1953 sampai 24 Juli 1955. Koalisi PNI dan NU. Program kerja: mempersiapkan penyelenggaraan pemilu, mengatasi gangguan keamanan, melaksanakan politik luar negeri bebas aktif, penyelesaian pertikaian politik, pembebasan Irian Barat. Hasil kerja: dibentuknya panitia pemilu, sukses menyelenggarakan KAA di Bandung. Hubungan dengan Cina membaik. Kegagalan: A. Memperjuangkan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia. B. Munculnya berbagai pemberontakan. C. Konflik ditubuhi TNI AD yang terus berlanjut dengan mundurnya A.H. Nasution digantikan Bambang Sugeng. Kabinet Burhanuddin Harahap 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. Kabinet dari Partai Masyumi. Program kerja: laksanakan pemilu secara baik, memberantas korupsi, membenahi konflik intern TNI AD.
Hasil kerja: A. Terselenggaranya pemilu 1955 dengan baik. B. Ditangkapnya Mr. Jody Gondokusumo atas kasus korupsi di Departemen Kehakiman. C. Mengangkat kembali A.H. Nasution sebagai KSAD. D. Dibubarkannya Uni Indonesia Belanda. E. Berhasil menentukan sistem parlemen Indonesia. Kegagalan: A. Komposisi partai pemenang pemilu yang saling berseteru. Kabinet Ali Sastroamidjojo II, 24 Maret 1956 sampai 14 Maret 1957. Program kerja: memperjuangkan masalah Irian Barat, mempercepat pembentukan daerah otonom di Indonesia, meningkatkan kesejahteraan PNS dan buruh, menyeimbangkan APBN. Hasil kerja: A. Penandatanganan pembatalan KMB oleh Presiden Soekarno. B. Beralihnya kepemilikan perusahaan milik Belanda. C. Kepentingan Belanda diperlakukan sesuai hukum yang berlaku. Kegagalan: A. Kekecewaan pemerintahan daerah terhadap pemerintahan pusat. B. Munculnya sentimen anti-Cina. C. Munculnya gerakan Spartis di berbagai daerah. Kabinet Juanda atau Kabinet Karya, 9 April 1957 sampai 10 Juli 1959. Disebut Zaken Kabinet atau Kabinet Kerja, yaitu kabinet yang disusun berdasarkan keahlian menteri di bidangnya. Program kerja: A. Pembentukan Dewan Nasional. B. Normalisasi keadaan Republik. C. Melancarkan pembatalan hasil KMB. D. Memperjuangkan Irian Barat ke wilayah Republik Indonesia. E. Mengintensifkan program pembangunan. Hasil kerja: pembersihan penjabat yang terbukti korup, melakukan konsolidasi dengan daerah agar tercipta normalisasi keamanan negara, ditetapkannya peraturan kelautan dalam deklarasi Juanda. Kegagalan: masih banyaknya pemberontakan dan gerakan separatis di daerah. Sekian dari saya, maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.